Iya. Terus kalau kita tanya apakah si tentara bunuh orang itu berdosa dia? Iya. Kan nggak tahu juga. Susahnya jadi Kristen. Emang susah jadi Kristen ya. Susah. Apalagi kita ngebahas topik yang susah nih sekarang nih. Bener. Betul. Susah dapetin dia kalah bercanda. Hari ini kita mau bahas tentang Ukraina. di bulan Maret ini kita mau bahas tentang perang. Nggak nyambung ya. Maret perang. Nggak nyambung sih. Nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa karena ya, ini jadi perdebatan. Ya. Iya kan? Iya. Dan tema hari ini Bikin adalah penasaran. Dan tema hari ini adalah apakah orang Kristen boleh berperang? Wih. Pas tuh. Kemarin kita habis podcastin tentara tuh. Oh iya. Purnawirawan apa? Purnawirawan. Ya itu. Lu juga Purnawirawan kan? Kagak. Purnawirawan dari tawuran. Tawuran maksudnya. Oke. Bintang jasa gitu. Nah, nih menarik karena satu sisi kita punya kalau perang identik dengan membunuh, bener ya? Betul. Iya kan? Lo perang bukan nggak mungkin. Kemungkinan besar lo akan membunuh orang. Iya. Sedangkan firman Tuhan itu berkata tidak Jangan boleh membunuh. Ya. Ya kan? Ya. Apalagi membunuh karakter orang. Cuap gitu. Nakal. Nakal. Nah, pertanyaannya jelas bahwa apakah orang Kristen boleh berperang? Ya. Ikut perang? Oke. Siapa nih yang Siapa mau? dulu? Nih, oke ya. Kita harus definisi dulu nih perang nih. Boleh. Ini kan perang kan bukan cuma perang antar negara kan. Iya. Jadi ini mau perang apa juga nih? Ya apa yang memegang saya perang Iya kan? Maksudnya kan ada perang fisik, ada perang non fisik gitu. Perang santai, Psikologi bisa juga perang tuh. psikologi. Perang verbal gitu. Perang verbal. Jadi ini fix ini perang tentang kekerasan ya. Berarti kayak Ukraina sama Rusia. Perang yang saling bunuh berarti. Benar. Saling bunuh. Oke. Gitu. Jadi boleh nggak sih orang Kristen membunuh ketika dia bertugas menjadi soldier ya apa? Soldier. Soldier. Udah bilangnya tentara. Iya, tentara. Terus bunuh cedas atau tertatar gitu kan? Iya. Boleh nggak sih gitu? Tartar durlop. Iya. Ya. Ampol lo kalah. Boleh gak sih perang gitu loh? Lu makan padang kebanyakan ya? Enggak, karena maksud gue gini. Kenapa gue bilang bunuh? Karena itu kayak Kikil emang kikil ya. kontradiksi dengan Alkitab. Alkitab yang berkata bahwa tidak boleh. Jangan membunuh. Nah, apakah benar kontradiksi apa yang katakan Ino ya? Iya, iya. Yang kita bahas nih. Boleh. Apa sih Bil? Siapa Boleh. dulu nih? Siapa dulu? Dulu lah. Ya nanti gue langsung teori. Nggak apa-apa, emang ujung-ujungnya memang teori ya. Nggak akan bisa ngejawab ini. Benar, Iya. Karena susah jadi Kristen tuh Susah. Nah jadi dari apa yang gue pelajarin ya, walaupun belum banyak, sebenarnya memang kalau perang secara etikanya Kristen, tentunya dari Kristen itu kebagi ada 3 golongan. Iya. Golongan yang pertama itu aktivisme. Aktivisme ya. Nah aktivisme ini adalah orang yang mendukung perang. Intinya ya, mereka ini percaya bahwa kita ini sebagai warga negara harus tunduk kepada pemerintah. Iya. Oleh sebab itu kalau pemerintah nyuruh perang ya kita terus perang. Iya. Itu kayak gitu. Nah, di sini tuh ada dasar Alkitabnya. Dari Roma 13 ayat 1 sampai 2 dan 4. Mungkin gue bacain dikit ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Benar. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi dari ayat ini tuh menjadi dasar bahwa taat pemerintah itu punya hak untuk mencabut nyawa manusia. Itu kalau dia ke warga negara itu ketahuan bandel misalnya. Gitu ya. Nah, kedua itu ada dari pasifisme. Nah, pasifisme ini dia sama pasif ya. Benar-benar pasif, sama sekali tidak mendukung perang. Gitu ya. Pokoknya segala sesuatu kekerasan fisik itu ditolak sama dia. Nah, salah satu dasar itu 10 perintah Allah. Iya. Jangan membunuh. Iya, dan lain-lain dasarnya. Iya. Terus ada Matius 5 ayat 39, janganlah melawan orang yang berbuat jahat padamu. Ya. Jadi terus kasih juga. Ya, intinya banyak deh intinya.
ya lu nggak perlu, kalau orang buat jahat itu ya lu nggak perlu balas dia dengan kejahatan, Iya, kayak gitu iya, ya. iya. Jadi intinya dia sama sekali menolak yang namanya peperangan, yang namanya membunuh, dia sama sekali menolak. Nah tetapi ada alternatifnya nih. Nah yang ketiga itu adalah selektivisme. Selektivisme. Nah, jadi dia ini bisa dibilang lu perang dengan adil. Maksudnya dalam arti ikut peperangan sesuai dengan kebutuhan mendesak. Oh. Contohnya misalnya lu perang untuk membela kaum yang lebih lemah dari lu. Kaum yang disakitin misalnya. Oh iya benar. Gitu misalnya ditindas atau bagaimana ya kita boleh berperang. Iya. Kita boleh untuk melaksanakan kekuatan fisik gitu. Nah, dasar moralnya dia dan dasar ayatnya itu moralnya itu adalah gini. Jadi kalau kita ngelihat sebuah kejahatan dan sebetulnya kita bisa menghalangi kejahatan itu, Iya. dan kita tidak melakukannya, itu udah salah. Oh iya benar. Gitu. Atau misalnya kita lihat pasangan kita, istri Iya. kita diperkosa orang. Ya, masuk mau diam aja satu. Apakah kita akan diam aja dan ya doain gitu kan gitu kan? Ya kan kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin lah, Gitu ya. Makanya dasar ayatnya itu adalah Yakobus 4 ayat 17. Iya. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa. Kata berdosa di sini bahasa asli harmatia. Oh iya. Berarti benar-benar dosa yang benar-benar dosa yang alkitabiah. Terpisah dengan Allah. Gitu. Iya gitu. Jadi ya itu sih 3 tadi, aktif, pasif dan selektif. Oke. Gitu. Apa tuh gimana? Dorov. Lu gimana? Lu nambahin. Oke, enggak. Gue setuju sama teori ini. Ya, tapi kita ngomongin. Lu setuju yang mana? Enggak. Ada 3 nih. Makanya gini nih. Kalau kita ngomongin tentang perang, gue percaya ratusan buku ngomongin etika Kristen pasti nggak ada satu yang paling benar. Mutlak ya, mutlak. Nggak ada yang mutlak, yakin gue. Ini kan etika ya, bukan Iya, doktrin. betul. Oh, doktrin kan benar dan salah kan, dosa atau tidak dosa. Tapi kalau etika kan lebih Alkitab memandang apa sih tentang perang gitu kan? Ambil tengahnya ya. Iya. Terus kalau kita tanya apakah si tentara bunuh orang itu berdosa dia? Iya. Kan nggak tahu juga, ya kan gitu. Kalau benar emang tuh pemimpin itu zalim gitu kan, otoriter dan menindas orang, Tadi zolim. gitu. Terus ya Nggak ada baca politik. dan ayatnya sudah kasih kan. Jadi kalau gue mau tanya sih, kalau gue nggak bilang setuju sih, tapi gue lebih cenderung yang selektif atau lebih ke aktif ya, gitu. Selektif karena begini, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah pasti tataran dunia ini pasti ada yang rusak ya kan, ada yang benar, terus banyak yang nggak bener ya gitu. Perang dunia 1 dan 2 itu terjadi kan karena kayak fasis ada, Nazi ada, yang orang bisa dibilang orang jahat gitu. Nah kalau dia didimin aja untuk menguasai dunia gimana kan gitu. Makanya butuh sekutu yang perang gitu kan gitu. Maksud gua kalau kita cuman enggak usah deh, kita mengasihi aja kan, doain aja saat teduh gitu kan. Terus denger lagu rohani, amin. Udah, dunia ini akan dikuasai sama orang-orang yang begitu jahat gitu. Otoriter dan jahat sekali gitu. Nah, kalau kita diam aja, jadi menurut gua karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, jadi mau nggak mau kita harus angkat senjata untuk bertindak, tapi selektif juga. Babi buta. Kalau kata Paulus kan jangan mukul sembarangan. Iya. Aku tidak memukul sembarangan. Nah, ada pendapat yang gini. Ya setuju sih, lebih setuju kepada selektif ya gitu loh. Selektif kayak misalnya ada pendapat gini, kayak perang itu salah satunya fungsinya untuk menghentikan kejahatan. Contoh Hitler. Ya kan, Hitler itu kan dengan kata lain kan membunuh, rupa dia mau menguasai dunia lah ya. Nah, kalau kita nggak setuju dengan Hitler dan kita tahu itu salah, mungkin nggak sih kita datang ke Hitler bawa kitab? Iya bang, injuin dia. Karena Hitler pun setahu gue pakai dasar Alkitab istilahnya. Iya. Bahkan bahasnya orang Yahudi juga. Iya, istilahnya tuh kayak gitu. Benar. Jadi pakai kepercayaan juga dia. Iya. Nah, lu mau bantai dia pakai Alkitab, dibantai balik lu pakai ayat. Benar. Gimana tuh? Makanya sebenarnya salah satunya ya dengan cara angkat senjata untuk berperang melawan Hitler kan pada waktu itu kan. Tapi kalau akhirnya ditanya nih, bisa ada yang nanya, berarti
perang dunia ke-1, 2 melawan si Hitler, ngebunuh orang, berarti itu si izin Tuhan dong gitu. Kalau ada pertanyaan gitu ya mungkin. Kalau menurut gue, kalau mungkin ya, kalau misalkan si izin Tuhan, gue bilang iya. Karena misalkan nih, kalau jatuh dalam dosa, berarti Tuhan izinin. Iya, Tuhan izinin. Iya. Tapi Tuhan berkehendak gak? Belum tentu Tuhan berkehendak. Ya perang nih, Tuhan izinin terjadi. Kan dia berkehendak atau enggak ya kita nggak pernah tahu. Oh iya. Iya gak sih? Itu kalau menurut gua. Gitu. Berarti kalau ngomongin perang kayak kita harus harus berbicara kerasnya ngomong tentang kasih sama keadilan tuh harus bertemu nih. Benar. Iya. Misalnya kita kan udah punya anak nih, kalau ini anaknya anak rohani ya. Kita udah punya anak nih. Kita mengasihi anak ya kan, pasti mengasihi. Tapi kalau anak bandel tiap hari, teriak dulu terus pukulin orang setiap hari gitu. Apa sih kita mengasihi? Ya enggak. Pasti pecut juga kan atau domelin kan gitu. Walaupun tuh tugasnya istri ya biasanya gitu kan. Tapi harus pecut kan. Jadi kasih keadilan tuh kayak harus gitu. Kalau ngomongin perang ya. Jadi nggak cuman mengasihi aja terus diem aja kayak gitu. Misalkan anak lu nggak salah nih, dia berantem sama temen nih, pulang kalah, lu ngapain? Lu suruh balik ajar lagi gitu. Satu dulu. Kalau Ambon, ada yang salah gak? Kalah, balik lagi. Jangan pulang. Tapi sebenarnya kayak gue pernah nonton film tuh yang lo rekomendasiin apa film itu yang dipakai sama Rock Shorits apa? Gerard Butler siapa? Shark Ritz sama dulu tentang apa? Butler siapa namanya? House Fallen. Iya, bukan House Fallen. Angel. Lo Biden apa? Law Abiding Citizen. Oh yang dia lawan ini ya? Iya, Law Abiding Citizen. Nah itu kan kayak latar belakangnya tuh sebenarnya selektif kan, dia sebenarnya orang baik. Orang baik. Iya kan, tapi karena di depan mukanya dilihat istrinya bahkan sampai anaknya diperkosa. Dia mau balas. Dia kan balas dendam gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi mungkin gue lebih ini itu kayak gini. Kayak misalkan gini, emang kita nggak boleh membunuh. Nah, yang salah itu adalah ketika kita berperang, kita bernafsu dalam membunuh, kita dikuasai oleh nafsu kayak, gue tuh pengen bunuh orang gitu loh. Jadi emang niatnya jahat. Haus darah. Haus darah. Bener gak sih? Emang gue pembunuh. Bahkan orang sipil aja dibunuh-bunuhin gitu kan gitu. Makanya sebenarnya perang pun itu pun ada aturan kan. Ada aturannya. Iya gak sih? Nah itu iya. Ada teorinya gitu loh. Makanya itu disebut selektif. Bener. Iya. Gitu. Kayak gue pernah nonton film perang The Patriot tuh. Ada satu yang komandan yang dari Inggris kan The Patriot itu adalah Amerika melawan Inggris. Iya, Inggris. Karena disangka Amerika itu pemberontak. Iya. Nah, ketika mereka perang mereka punya peraturannya sendiri. Tapi ada satu komandan tuh gue nggak tahu siapa namanya di perang siapa gitu. Nah dia tuh selalu kayak salahin aturan dan ketika dia salah aturan dia pun kena hukuman. Ada ya. Gitu. Makanya sebenarnya perang itu sebenarnya boleh dengan teori selektif itu. Tapi sikap hati kita tuh gimana? Apakah kita datang ke medan perang karena haus darah atau karena kita sebenarnya ada yang kita bela gitu. Sebagai orang Kristen ya. Iya. Harusnya sih taat sama pemerintah ya kan. Jangan dibahas dulu dong, taat pemerintah ada sesinya. Enggak maksudnya taat pemerintah ya perang. Benar. Dengan sebuah utusan ya lo harus mengalahkan musuh. Sampai ujung-ujungnya ada perjanjian nanti kan. Entah damai, entah perjanjian apa kan gitu. Ya jangan sampai orang haus darah terus atau diri sambil selfie bunuh orang gitu kan. Itu masih kopat cuy. Iya. Itu ada sesi lagi tuh menyiksa orang tuh ntar. Oh iya. Siap. Makanya kemarin pas Bill tanya soal Pak Bambang, Pak pernah ikut perang Pak? Pernah bunuh orang, pernah tembak orang. Ya udah saya tahu kan dari jauh, bener juga sih Bill. Bener juga. Hikmat. Nggak salah. Gitu. Ya udah. Jadi gimana putusannya? Terakhir nih ya. Terakhir. Putusan apaan? Putusan apa nih mana? Apaan nih? Pengadilan. Pertanyaannya lagi. Ini sikap gua. Misalkan kalau orang jadi tentara terus ikut perang, biar dia hati nuraninya nggak apa sih bersalah itu gimana ya? Iya. Berarti dari siapa dulu nih? Lu lah. Gue lagi aja. Ya menurut gue sih kembali lagi sih ke landasan pertama kan firman itu ya. Maksudnya lo taat sama pemerintah di Roma 13 itu tadi yang pertama. Berarti kan dia alatnya pemerintah tuh. Iya. Kan pemerintah itu alatnya Tuhan untuk menghukum orang yang jahat. Benar. Berarti dia salah satu alatnya Tuhan sebenarnya tentara itu kan. Untuk menghukum orang jahat. Iya benar.
gitu. Jadi menurut gua itu salah satu yang harus jadi landasan nurani ya. Iya. Harus kita ngerti bahwa, nah benar juga kata Ino, kita bukan untuk ke medan perang tuh bukan untuk nafsu, Iya. memuaskan haus darah kita Haus gitu darah kan. kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu landasan moralnya adalah selektivisme yang tadi yang gue bilang. Ya lo berperang itu alasannya karena membela apa sih namanya? Membela misalnya negara yang tertindas. Iya, benar-benar. Atau misalnya ada teroris atau dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari gue. Iya. Dan terlebih juga setiap perang itu tuh udah diatur kan dari PBB dan lain-lain ya, udah diatur tentang nggak boleh pakai misalkan senjata pemusnah massal. Iya, nuklir. Jadi ya kayak Ukraina sama Rusia aja lah ya kan gitu. Kelihatan banget kan ketika Rusia melanggar gitu kan, udah alarm itu banyak bunyi gitu kan gitu, nggak boleh gitu. Jadi walaupun kita perang tapi tetap ada kode ininya lah, apa sih namanya, kode etiknya lah gitu. Benar. Jadi ikut aja pemerintah kayak gitu. Iya. Kayak di film The Patriot juga sebenarnya ada pendeta juga ikut perang kan. Iya. Kan itu dari kisah nyata kan. Iya, kisah nyata. Ya kan ada pendetanya juga ikut perang gitu. Dia bukan ninggalin ya, dia sama jemaatnya. Akhirnya dia Ikut perang. maju ke medan perang gitu. Iya. Makanya sebenarnya ya itu. Karena lawan penindasan Inggris waktu itu. Penindasan. Penjajahan. Sebenarnya rasa nasionalisme itu penting dalam kehidupan kita gitu. Oh, iya benar. Mungkin waktu kemerdekaan Indonesia ada juga pendeta, kita nggak pernah tahu. Apa siapa tuh? Emina, ya kan? Yang pembentuk PGI awal tuh. Ikut perang juga tuh. Kayaknya dia bukan hanya perang gitu ya. Wah, sampai ke bangsa-bangsa itu apa sih namanya? Politik bangsa-bangsa gitu. Karena gini. Jadi pahlawan kan. Misalnya nggak sengaja nih, head to head nih, by one. Kok nggak lo yang mati, gue yang mati kan? Iya, kill or be killed. Iya, makanya tapi sebenarnya ya itu, pokoknya sikap hati kita ketika terjun di medan perang, apakah kita haus darah, apakah kita emang datang nih buat membunuh orang, atau kita karena taat sama pemerintah. Iya. Benar-benar. Gitu. Ya, kalau kita taat sama pemerintah, kalau menurut gue mungkin gak sih ada pengecualian gitu. Total sama pemerintah. Kita datang nih bukan karena haus darah nih, ya kan? Iya sih. Ya menurut gua. Ketika ya. kita datang, tiba-tiba emang kita pas di perang kan tembak-tembakan, tiba-tiba kita kebunuh orang. Iya benar. Ada pengecualian nggak dari Tuhan? Ya menurut gua ada. Iya. Menurut gua ya. Tapi konfirmasi nanti pas ketemu Tuhan. Iya, walaupun iya confirmnya ya. Itunya pastinya dari Tuhan. Cuma kalau dari data Alkitab mah ada. Iya. Lihat aja Petrus. Iya. Nyangkal 3 kali. Iya benar. Masih dipercayakan jadi yang mengembalakan. Iya. Masih dipercayakan. Terus sama waktu Tuhan Yesus suruh membunuh beberapa bangsa Israel ya kan. Kan banyak orang yang ateis bilang, "Wah, kok Tuhan membunuh orang? Nyuruh orang bunuh orang kan gitu." Kita tahu cuman itu. Padahal semua tuh ada maksud dan tujuannya Tuhan. Benar. Gini, kalau bangsa Israel lagi diserang musuh nih, lo kok diam aja mengasihi, gak akan ada keturunan bangsa Israel lagi, kan gak ada sampai saat ini. Jadi Tuhan tuh suruh dia perang ya tujuannya untuk mempertahankan keturunan. Janji Tuhan kan keturunanmu akan seperti pasir di laut. Memberkati banyak bangsa. Iya gitu. Nah, terakhir. Kalaupun ada wajib militer pada ikut gak? Nah, Ini kita pendeta nih tiga-tiga nih. iya. Ada wajib militer ikut gak? Harus lah. Kalau emang udah nggak ada ini lagi harus ikut. Iya. Ya iyalah. Kayak Korea Selatan mau gimana kan? Iya. Orangnya dikit. Benar. Cuman kalau kita kan banyak ya. 2 juta lebih. Makanya santuy. Dan yang kedua umur kita wajib militer udah nggak bisa kan? Udah nggak bisa ya? Udah nggak boleh. Ya paling Berarti wajib doa aja ya. Wajib tawurat aja. Wajib tahun. Wajib puasa dah. Wajib puasa. Tapi seru nih. Di Nah, Alkitab kita mau tanya versi perang Terminator. tapi seru. Kalau lo lihat di Alkitab itu beberapa kali kita perhatiin ya dalam perjanjian lama pasti khususnya Tuhan tuh nyuruh bangsa Israel perang. Jadi ada komando daripada Tuhan. Iya. Seru gak? Seru. Seru. Kita bahas itu minggu depan. Nah, Tuhan berkati. God bless. God bless you.